Salli ala Muhammad SAW. Kami pernah menghadiri takziah satu kali. Takziah ini asalnya, ini kisah nyata dari ta'lim kami yang berlangsung di satu tempat di Bekasi, ta'lim para ummahat. Ya. Qadarullah di belakang saat sedang ta'lim akan masih di pertengahan bahasan, ada yang bersedih terlihat di belakang. Saya bertanya kenapa? Disampaikan beliau, Ustaz, ada saudari kita yang tengah dirawat masa kritis, mohon minta didoakan. Saya bilang, baik, kita sempurnakan bahasan kita, lalu kita bermohon kepada Allah kebaikan. Ketika saat akan berakhir, karena Allah tiba-tiba semakin menjadi menangis di belakang. Saya bilang, kenapa? Kami terima berita, ternyata yang akan kita doakan itu sudah berpulang, Ustaz, sudah meninggal. Itu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu sekalian, terutama yang di bawah, ketika dikabari siapa, saya bilang, yang meninggal itu Allahu Akbar. Ternyata seorang akhwat kita, saudari kita sudah berumah tangga, yang tadinya aktif, ya, beraktivitas bekerja menjadi pramugari, kemudian mulai kenal ta'lim, ya, lalu meninggalkan aktivitasnya ikut ta'lim. Perhatikan saking sayangnya Allah kepada saudari kita ini. Di ujung hidupnya digunakan fungsi nalarnya, pengetahuannya menjemput hidayah Allah. Apa yang terjadi? Begitu hadir satu kali, baru dua kali ikut ta'lim dikasih sakit oleh Allah. Ya. Dalam pandangan manusia barangkali tidak menyenangkan. Tapi lihat bagaimana kita membaca dengan iman ketika Allah menetapkan sesuatu. Diberikan sakit oleh Allah, tidak tanggung-tanggung, kena cancer, langsung diopnam, dirawat di rumah sakit. Saking sayangnya Allah pada hamba ini, diisolasi dari berbagai informasi-informasi yang negatif, ditempatkan di satu ruangan yang hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saat sakit berpeluang dosa terampuni? Ada istighfar, ada khusus untuk kepentingan ibadah, ada permohonan banyak yang dimohonkan, ada doa-doa yang dipanjatkan. Allahu Akbar. Jadi segala pintu-pintu maksiat itu ditutup, acara-acara tertutup, dan dirinya lekat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling luar biasa, ya, paling luar biasa, dalam tanda petik, seakan-akan tidak ada kesempatan dirinya sembuh untuk keluar dari rumah sakit. Padahal kalau dibaca dengan iman, Allah mempersiapkan kepulangan dirinya dengan kepulangan yang sangat sempurna. Tidak diberikan dia sembuh keluar dari rumah sakit supaya matanya tidak melihat hal yang dilarang lagi setelah diampuni dosanya. Telinganya tidak mendengar yang keliru lagi. Langkahnya tidak melangkah pada yang salah lagi. Karena Allah sudah ampuni dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Tidak diberi kesempatan keluar. Anda bayangkan, mendapatkan teman, ikut ta'lim, ikut belajar, mendekat kepada Allah, nas digunakan fungsinya untuk ibadah, maka Allah arahkan pada akhir hidup yang sangat luar biasa. Kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Anda bayangkan, saat pulang ini di malam itu saya sampaikan. Karena apa yang terjadi? Ternyata saat wafatnya, saat dikuburkannya, berlangsung di malam Jumat. Anda tahu yang datang siapa? Teman-teman seprofesinya itu tidak banyak yang datang kecuali menitipkan karangan bunga saja. Turut berduka cita, turut berduka cita. Tapi Masya Allah, ternyata yang datang teman-teman taklimnya, suami teman-teman yang tak ikut taklimnya, yang mengantarkan, yang mendoakan, sampai yang menguburkan. Dan saya bayangkan, teman dua kali ketemu taklim itu yang hadir, mengantarkan kepergiannya. Malah teman dunia yang jauh dari ibadah itu, karangan bunga yang sampai, karangan bunganya. Dan Masya Allah saya sampaikan karena ini terjadi di satu gang, ini kami, yang ini satu gang yang lainnya lagi. Ya. Saya sampaikan, saudari kita adalah satu pengingat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa meningkatkan amal soleh secara bersama-sama untuk persiapan kembali kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan malaikat maut akan kembali. Mungkin malam kembali lagi kompleks.